Mal-mal dan pusat perbelanjaan di ibu kota Iran, Teheran, kini mulai membatasi jam buka. Bahkan, mereka akan tutup 2 jam lebih awal untuk mengatasi kekurangan energi yang parah. Krisis bahan bakar telah menyebabkan pemadaman listrik yang sering terjadi di Teheran dalam beberapa minggu terakhir. Senin lalu, penutupan sekolah dan bisnis secara nasional dilakukan. Iran adalah raksasa energi minyak dunia dan memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar. Namun pembatasan listrik dalam beberapa minggu terakhir terjadi karena kurangnya gas dan bahan bakar untuk memasok pembangkit listriknya. Krisis energi terjadi karena suhu di bawah nol telah tercatat di seluruh Iran dalam beberapa hari terakhir. Iran dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk paling ramah di dunia dan sangat terbuka terhadap orang asing. Masih banyak orang yang menyangka bahwa orang-orang Iran adalah orang Arab dan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Padahal orang-orang Iran bukanlah orang Arab, mereka berasal dari ras Indo-Eropa atau Arya dan berbicara dengan bahasa Farsi atau Persia. Karena hal itulah, negara-negara Barat lebih mengenal Iran dengan sebutan Persia. Negara ini merupakan negara epicentrum global Islam Syiah. Terdapat sekitar 90% hingga 95% dari total penduduk Iran menganut kepercayaan ajaran tersebut. Tidak jelas berapa lama tindakan ke pusat-pusat belanja itu akan tetap berlaku. Sebelumnya, sekolah dan kantor publik ditutup mulai Selasa di lebih dari separuh dari 31 provinsi Iran untuk hari ketiga berturut-turut. Laman Irna menulis ini terjadi karena cuaca dingin dan untuk mengelola konsumsi bahan bakar negara. Senin, Presiden Masoud Pezeshkian meminta maaf atas kejadian ini. Ia menyesalkan konsumsi energi yang sangat tinggi di Iran. Pezeshkian mendorong warga Iran untuk mengurangi ketergantungan mereka pada pemanas rumah. Dirinya menyarankan untuk mengenakan pakaian hangat sebagai alternatif. Iran, sebuah negara yang menghadapi sanksi dan tekanan ekonomi maksimum dari Amerika Serikat dalam upaya untuk merampas sumber pendapatan rezim, telah mengalami penurunan pendapatan dari minyak dan gangguan perdagangan lainnya. Pelemahan mata uang telah menyebabkan harga barang impor melonjak, dan banyak pabrik telah ditutup, mengakibatkan kerusakan pada lapangan kerja. Meskipun ekonomi tidak dalam kondisi yang baik, Iran belum lumpuh seperti yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Faktanya, selama 4 dekade terakhir, Iran telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam menghadapi sanksi dan telah belajar bagaimana meredam dampaknya. Mari kita pelajari dari Iran, bagaimana mereka memilih strategi yang membuat ekonomi mereka bisa tumbuh menjadi kuat. Kita akan membahas sejarah ekonomi mereka. Ada 2 fase, sebelum dan sesudah revolusi. Sebelum revolusi tahun 1979, ekonomi Iran berkembang dengan cepat. Secara tradisional, Iran adalah masyarakat agraris yang kemudian mengalami industrialisasi dan modernisasi ekonomi yang signifikan. Namun, perilaku korup dari pemerintahan Pahlavi telah merusak ekonomi Iran. Setelah revolusi, Iran mengubah kebijakannya dengan menasionalisasi aset untuk mencapai kemandirian ekonomi, lapangan kerja yang penuh, dan standar hidup yang nyaman. Iran sempat menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Pendapatan dari minyak menjadi tulang punggung ekonomi, dengan nilai mencapai puluhan triliun per bulan.
hutang luar negeri juga bukan masalah bagi Iran. Namun, pada akhir abad ke-20, ekonomi Iran menghadapi sejumlah tantangan, termasuk peningkatan populasi yang lebih dari 2 kali lipat, ditambah dengan keputusan Iran untuk menasionalisasi dan pecahnya Perang Iran-Irak. Diperkirakan bahwa Iran mengalami kerugian besar hingga 500 miliar dolar sebagai akibat dari Perang Irak. Jika dikonversi ke rupiah saat ini, nilainya mencapai 7.756 triliun. Kesulitan Iran bertambah ketika pada tahun 1996, pemerintah Amerika Serikat mengesahkan undang-undang sanksi terhadap Iran dan Libya yang melarang Amerika Serikat dan perusahaan non-Amerika berinvestasi dan berdagang dengan Iran. Akibatnya, sebagian besar pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor minyak menurun secara signifikan. Bahkan, ekonomi Iran mengalami kontraksi hingga 22%. Kurangnya peluang telah meningkatkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah. Setelah permusuhan berakhir pada tahun 1988, pemerintah Iran berusaha mengembangkan sektor komunikasi, transportasi, manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan dan energi, termasuk fasilitas tenaga nuklir. Sebelum revolusi, Iran memiliki ekonomi campuran dengan sektor swasta yang kuat dan ketergantungan yang besar pada ekspor minyak. Setelah revolusi, pemerintah menasionalisasi banyak industri dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan perencanaan terpusat dan kendali negara. Ini membantu Iran bertahan dari krisis, salah satunya adalah melalui diversifikasi ekonomi.